Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Tasiul Cakim, NIM 2018 53140, kelas P sore. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit. Ini pengantar audit. Langsung saja ya. Audit. Ini Wikipedia ID. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Di sini audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Ini audit. Summary, evaluasi terhadap sesuatu. Ini ada 4 jenis: organisasi, sistem, proses, atau produk. Dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, disebut auditor. Ini tujuannya audit. Tujuan audit adalah verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Di sini sistem informasi adalah sekumpulan. Ada hardware, software, brainware, prosedur yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Ini model IO, IO dan komponen aplikasi sistem informasi. Ya, di sini ada aktor, data, input, output, informasi, prosedur, dokumen. Ini aplikasinya. Ini prosesnya. Ada hardware, software. Ini berkaitan dengan interoperabilitas. Ada basis data atau network. Di sini dalam penjelasan audit dari Ron Weber. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Jadi yang di sini dalam Ron Weber ini sama untuk untuk bagaimana audit itu untuk mengamankan aset. Ini aset data. Nah, ini ada tujuan juga. Tujuannya audit sistem informasi itu ada 4 tujuan. Yang pertama, mengamankan aset. 2, menjaga integritas data. 3, menjaga efektivitas sistem. 4, mencapai efisien sumber daya. Ini tujuan mengamankan aset. Untuk mengamankan aset aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 6 ini. Yang pertama, perangkat keras hardware. Kedua, perangkat lunak software. 3, manusia people. Keempat, file data. 5, dokumentasi sistem dan peralatan pendukung lainnya. Ini tujuan integritas data. Jadi integritas data berarti data memiliki atribut kelengkapan baik dan dipercaya kemurnian dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat
memperlihatkan potret dirinya dengan benar, atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Ini keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi salah sasaran karena tidak didukung dengan data yang benar. Perlu pengorbanan biaya. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga integritas data dengan konsekuensi akan ada biaya prosedur pengendalian yang dikeluarkan harus padan dengan manfaat yang diharapkan. Ini tujuan efektivitas sistem. Menjaga efektivitas sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Jadi perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut atau user. Apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user, misalnya pengambilan keputusan ini. Auditor perlu mengetahui karakteristik user berikut proses pengambilan keputusannya. Ini tujuan efektivitas sistem 2. Jadi biasanya audit efektivitas sistem dilakukan setelah suatu sistem berjalan beberapa waktu. Manajemen dapat meminta auditor untuk melakukan post audit guna menentukan sejauh mana sistem telah mencapai tujuan. Ini 3 evaluasi ini akan memberikan masukan lagi bagi pengambilan keputusan kinerja sistem layak dipertahankan, harus ditingkatkan atau perlu dimodifikasi, atau sistem sudah usang sehingga harus ditinggalkan dan cari penggantinya lagi. Ini tujuan efektivitas sistem 3. Audit efektivitas sistem dapat juga dilaksanakan pada tahap perencanaan sistem SARN. Ini user tidak dapat mengungkapkan kebutuhan sistem. Dirasa perlu untuk mereview kembali dispesifikasi sistem yang telah dibuat. Ini tujuan efisiensi sumber daya. Dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Pada kenyataan, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapan perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut harus berkompetensi untuk memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Ini pendekatan audit sistem informasi. Jadi pendekatan temuan exposures approach. Fokus utama ditekan pada jenis kesalahan losses yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Setelah itu ditentukan kendali kontrol yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan tersebut sampai pada batas yang dapat diterima. Ini pendekatan kendali control approach. Fokus utamanya adalah kendali-kendali di dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang dapat diterima. Aspek yang diperiksa. Jadi ini audit secara keseluruhannya yang menyangkut pertama efektivitas, kedua efisiensi, ketiga availability system, yang keempat reliability, 5 confidentiality dan integrity, serta aspek security. Selanjutnya adalah audit atas proses modifikasi program audit atas sumber data dan file.
Audit SI sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu, antara lain tradisional audit, manajemen, sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral science. Ini tahap audit sistem informasi ini. Ini menurut dari Ron Weber, ini ada 5 langkah tahap audit. Yang pertama, perencanaan audit, planning the audits. Pengetasan kendali, test of control. Pengetesan transaksi, test of transition. Pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil, test of balance or final results. Dan pengakhiran penyelesaian audit. Tahap audit sistem informasi ini dari menurut Gallego CS terhadap audit sistem informasi. Yang pertama, perencanaan, planning, pemeriksaan lapangan, pelaporan, tindakan lanjut, pengumpulan data, evidence. Melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi, termasuk reverse code bila diperlukan. Bisa jadi bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor mencakup bukti elektronis, data dalam bentuk file copy. Ini pengumpulan data, evidence methods. Dalam proses pengumpulan bukti ini ada beberapa cara yang sering dipakai, yaitu audit around computer, audit through computer, dan audit with computer. Pengumpulan data, evidence method. Jika tingkat pemakaian TI tinggi, maka audit yang dominan digunakan adalah audit with computer. Biasa disebut dengan teknik audit berbagai komputer atau menggunakan CAAT komputer ini untuk menganalisa data, misalnya saja data transaksi penjualan, pembelian, transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. Tentunya untuk aspek security, ada kalanya auditor dituntut mempunyai keahlian teknis yang cukup memadai untuk menguji keamanan sistem. Standar adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh IS auditor. Standar yang digunakan dalam mengaudit teknologi informasi adalah standar yang diterbitkan oleh ISACA, yaitu ISACA is Auditing Standard. Selain itu, ISACA juga menerbitkan IS Auditing Guidance dan IS Auditing Procedure. Ini guidance memberikan penjelasan bagaimana auditor dapat memenuhi standar dalam berbagai penugasan audit dan prosedur, memberikan contoh langkah-langkah. Ini dalam auditor dalam menggunakan penugasan audit tentu hingga sesuai dengan standar. Ini bagaimana IS auditor harus bisa menggunakan judgment profesional ketika menggunakan guidance dan procedures. Hasil audit ini, siapa yang melakukan audit ini? Hasil audit di auditor sistem informasi pada dasarnya melakukan penilaian asurans tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian berdasarkan pengujian, auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Ada kalanya judgment diperlukan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama. Penanggungan jawab sistem yang diaudit tetap berada pada pengelola sistem, bukan di tangan auditor. Atas rekomendasi yang diberikan tentunya diharapkan ada tidak lanjut perbaikan pada manajemen. Ini hasil audit, siapa yang melakukan audit.
Siapakah sebaiknya yang melakukan audit sistem informasi? Audit sistem informasi dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal yang dilakukan oleh fungsi SI. Tapi jika dibutuhkan opini publik tentang kesiapan sistem tersebut, audit dapat dilakukan dengan mengundang pihak ketiga, auditor independen, untuk melakukannya. Jika sebuah hasil audit SI perlu dipublikasikan, tentunya perlu perangkat hukum yang mengatur tata cara laporan tersebut. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.